Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kasana dengan NPM 22042. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang matematika optimasi dengan judul respon surface metodologi optimalisasi kuat tekan bata non bakar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama ada Aisyah Nabila dengan NPM 2202, Ramadhani Elsha dengan NPM 22016, Sakia Tutudia dengan NPM 22019, Laila Widya Iswara dengan NPM 22023, dan dengan saya sendiri dengan NPM 22042. Selanjutnya, terdapat pokok pembahasan dari presentasi kami kali ini, yaitu ada penjelasan, pendahuluan, dan pengaplikasian RSM, model, dan langkah-langkah eksperimen RSM. Hasil eksperimen dengan metode RSM, uji kesesuaian model regresi atau lack of fit, pengujian model eksperimen, analisis karakteristik permukaan respon, dan kesimpulan. Selanjutnya, penjelasan tentang respon surface metodologi, yaitu metode statistik yang memiliki peranan untuk merancang, merumuskan, dan menganalisis suatu kajian ilmiah dan produk, terutama dalam riset terapan dan pengembangan. RCM terdiri dari kombinasi desain eksperimental dan regresi yang bertujuan mengoptimasi proses dan dapat mengidentifikasi keterkaitan antar faktor terhadap respon. Next. Selanjutnya, pada respon surface metodologi terdapat aplikasi dan tujuan. Aplikasi di sini yaitu berupa eksperimen untuk mengoptimalkan kuat tekan bata non bakar. Dalam pengoptimalannya, variabel respon terhadap bahan penyusun dipengaruhi oleh 3 variabel bebas. Yang pertama ada semen, kedua ada pasir, ketiga ada tanah liat. Tujuannya untuk mengoptimalkan bahan penyusun terhadap kuat tekan bata non bakar mengutamakan alat compressing testing mesin dengan menerapkan respon surface metodologi yang dipengaruhi oleh variabel respon Y dan variabel bebas X. Next. Terdapat pendahuluan, yaitu bata merah tetap dominan di Indonesia, meski ada bangunan lain yang diperkenalkan. Bata merah lebih disukai karena mudah dibongkar pasang saat renovasi, tapi kelemahan utama adalah proses pembuatannya yang lama dan seringkali menghasilkan kualitas yang kurang seragam. Solusinya adalah menggunakan bata non bakar yang dapat mengatasi masalah tersebut. Banyak produk bata non bakar yang dijual di pasaran dengan berbagai merek komersial. Bata non bakar untuk mencari komposisi optimum. Bata non bakar terdiri dari tanah liat, pasir, dan semen dengan komposisi 60% tanah liat, 20% pasir, dan 20% semen. Penelitian baru hasilkan bata non bakar lebih kuat, yaitu 52,60 kg per cm kuadrat dengan campuran 0,13% serbuk besi pada campuran utama yaitu tanah liat 59,92% dan semen 9%, dan 99% pasir serta 29,96% serbuk biji besi. Next. Lalu, dalam penelitian, metode yang digunakan adalah evaluasi pengaruh faktor dalam satu eksperimen. Faktor dibagi menjadi variasi dan disebut single factor eksperimen. Metode penelitian faktor tunggal sering digunakan dalam studi material, namun memiliki kelemahan karena hanya mempertimbangkan satu faktor saja. Padahal proses biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Untuk bata non bakar, kualitas fisik dan mekanik tergantung pada perilaku bahan penyusun dan interaksi material. Maka, respon surface metodologi adalah metode eksperimen yang menghitung kontribusi lebih dari satu faktor dalam satu eksperimen. Metode respon surface ini membantu memperhitungkan kontribusi faktor dan interaksi antara faktor dalam eksperimen. Ini akan membahas studi eksperimen mencari komposisi optimum dan bahan penyusun bata non bakar dengan metode respon surface. Data analisis ini menggunakan aplikasi Minitab 17. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai model desain eksperimen. Design of experiment atau biasa disingkat sebagai DOA merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki performa suatu proses dalam hal kualitas, yakni dengan mengubah variabelnya sehingga mendapatkan perubahan outputnya yaitu berupa respon. Dan salah satu desain eksperimen yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini adalah respon surface metodologi atau biasa disingkat sebagai RSM. Next. Langkah-langkah eksperimen RSM, kita mulai dengan yang pertama mencari hubungan antara respon yaitu Y dengan variabel bebasnya yaitu X dalam bentuk model orde 1 dan orde 2. Rumusnya adalah Y sama dengan fungsi X1, X2, titik-titik XK plus E, di mana Y merupakan variabel respon,
XI atau variabel bebas dengan I-nya adalah 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Lalu E-nya adalah galat pada pengamatan. Yang kedua, melakukan uji simultan dan uji lack of fit untuk mengetahui kecocokan antara variabel bebas terhadap modelnya. Perhitungan uji lack of fit adalah sebagai berikut. Dapat dilihat seperti yang dilampirkan seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah mengetahui model yang cocok, dilanjutkan dengan melakukan uji koefisien regresi serentak dan individu, uji identik, dan uji distribusi normal. Next. Berikut ini adalah rancangan awal metode eksperimen respons surface metodologi. Sebelah sini. Dari tabel tersebut, kita dapat pembahasan yaitu tabel tersebut menggunakan metode campuran yaitu mixture optimum, sehingga apabila X1, X2, titik-titik XK menotasikan proporsi K di suatu campuran, maka X1 ditambah X2 ditambah XK sama dengan 1 atau 100%. Variabel bebas yang digunakan yaitu ada proporsi semen sebagai X1, pasir X2, dan tanah liat X3. Terdapat variabel respon yaitu kuat tekan sebagai Y, jumlah benda uji yang digunakan sebanyak 10 sampel dengan replikasi 3 kali, sehingga total sampel atau N adalah 30 buah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini disajikan hasil pengujian kuat tekan bata non-bakar. Next. Dari tabel tersebut, didapatkan pembahasan bahwa terdapat 10 komposisi campuran dengan 3 sampel. Pengujian dilakukan menggunakan Compressing Testing Machine atau CTM setelah bata mencapai umur 7 hari sehabis pemasangan dengan menggunakan perbandingan adukan semen dan pasir sebesar 1:3. Lalu didapatkan pula hasilnya di mana kuat tekan bata tertinggi, yaitu pada komposisi 2 dengan rata-rata sebesar 50,12 kg per cm kubik. Kemudian, kuat tekan terendah didapatkan oleh komposisi 5 dengan rata-rata 11,84 kg per cm kubik, di mana perbedaan kuat tekan dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi bahan antara komposisi yang diamati. Next. Selain itu, dari Minitab 17 didapatkan output hasil analisis model orde 1 yang disajikan sebagai berikut. Next. Di mana dari Minitab tersebut dilakukan metode orde 1, yaitu menggunakan software Minitab 17 untuk mengetahui apakah variabel respon pada tabel 1 berpengaruh signifikan secara linear atau tidak, di mana diketahui F hitungnya sebesar 16,33, P value sama dengan kurang dari 0,0001, V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 27, dan F tabel sama dengan 3,35. Next. Dari metode orde 1 didapatkan hipotesis H0 adalah tidak ada lack of fit dalam model orde 1 dan H1 sama dengan ada lack of fit dalam model orde 1. Di mana dari hasil model orde 1 didapatkan hasil untuk uji lack of fit karena nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Sehingga konsekuensinya hipotesis alternatif atau H1 diterima. Artinya bahwa ada lack of fit dalam model orde 1, sehingga terdapat ketidakcocokan antara model yang dibangun dengan model orde 1. Nilai F tabel untuk uji lack of fit berdasarkan nilai V1 sama dengan 7 dan V2 sama dengan 27 adalah 2,37. Karena uji lack of fit tidak lolos, maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan pada percobaan orde 1 belum sesuai. Sehingga percobaan akan dilanjutkan dengan pendugaan pada model yang lebih tinggi, yaitu model orde 2. Next. Oke, selanjutnya adalah metode orde 2, di mana desain eksperimen kuadratik pada tahap kedua ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel input pada tabel di atas berpengaruh signifikan secara kuadrat atau tidak. Hasil analisa dengan software Minitab 17 ditampilkan pada tabel 4 yang nantinya di slide berikutnya. Pada tabel tersebut, semua nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilainya adalah 2,57, 3,35, 2,96, dan 4,27. Masing-masing untuk jumlah sampelnya adalah F2 sama dengan 27, dan nilai F1 adalah 5, 3, 2, dan 1. Dengan p-value-nya adalah 0,00.
Selanjutnya ada uji kesesuaian model regresi lack of fit, di mana hipotesisnya adalah H0 dan tidak ada lack of fit dalam model orde 2, H1 ada lack of fit dalam model orde 2. Yang mana hasilnya adalah nilai P untuk uji lack of fit ini yakni 0,257, juga lebih besar dari 0,05, yang bermakna bahwa tidak ada lack of fit dari model yang didapatkan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa model pada percobaan orde 2 dikatakan sesuai. Hasil analisis model orde 2 yang ditunjukkan pada tabel 4 juga memperlihatkan koefisien masing-masing variabel bebas dan juga interaksi antar variabelnya, sehingga diperoleh oleh sebuah persamaan orde 2-nya, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah ada pengujian eksperimen. Yang pertama ada uji koefisien regresi secara serentak. Tujuannya adalah untuk memeriksa signifikan model orde 2. Dapat dilakukan dengan melihat regression analisa model orde 2, di mana p-value-nya untuk regresi linear maupun kuadratik lebih kecil dari nilainya. Kemudian, pengujian model secara serentak ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji F. Nilai F untuk model linear dan kuadratik masing-masing adalah sebesar 142,24 dan 245,16. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon. Atau dengan kata lain, ketiga faktor, yaitu semen, pasir, dan tanah liat, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kuat tekan dari bata dan non-bakar. Yang dapat dilihat dari tabel 4 output dari hasil analisis model orde 2 dengan software Minitab 17. Kemudian pengujian model eksperimen ada uji identik, di mana pengujian asumsi identik bertujuan untuk memeriksa apakah variansi residual dari model yang diperoleh sama penyebarannya. Pada gambar 1 ini bahwa residual tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang bermakna bahwa asumsi residual identik terpenuhi. Gambar 1 nantinya terdapat di slide berikutnya. Jika plot residual tiap sampel mempunyai kesamaan, penyebarannya akan menyebabkan ketidakvalidan dari model optimasi yang diperoleh. Ini adalah gambar 1 dari uji identik tadi. Selanjutnya, baik, yang ketiga yaitu uji distribusi normal. Uji distribusi normal dilakukan untuk mengamati penyimbangan model. Residual dikatakan telah mengikuti distribusi normal jika pada plot kenormalan residual, titik residual yang dihasilkan telah sesuai atau mendekati garis lurus yang ditentukan. Next. Terlihat pada gambar tersebut bahwa nilai statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,136, kurang dari nilai statistik Kolmogorov sebesar 0,210, sehingga dapat dikatakan bahwa uji kenormalan residual telah mengikuti distribusi normal. Next. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik permukaan respon. Next. Yang pertama yaitu plot kontur dan permukaan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, metode response surface adalah suatu metode yang menggabungkan teknik matematika dengan teknik statistika dalam membuat model dan menganalisis suatu respon yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas atau faktor dengan tujuan mengoptimalkan respon tersebut. Salah satu cara untuk menunjukkan model response surface adalah membuat plot kontur respon yang berupa kuat tekan dengan 3 faktor yang mempengaruhi respon, yaitu komposisi semen, pasir, dan tanah. Berikut ini adalah gambar karakteristik permukaan respon. Yang pertama yaitu ada contour plot yang bentuk segitiga dan yang surface plot yang sebelah kanan. Next. Untuk analisis yang kedua yaitu ada plot optimasi untuk menentukan kombinasi level-level variabel proses yang dapat menghasilkan respon yang optimal dapat dilakukan dengan bantuan optimization plot yang ada pada software Minitab dengan cara random di pusat kontur optimum. Penentuan kombinasi level-level ini berdasarkan analisis data tahap 2 dengan model kuadratik sehingga bisa diperoleh proporsi setiap variabel X1, X2, dan X3 yang akan menghasilkan respon Y yang paling optimal. Next slide. Hasil optimization plot dapat dilihat pada gambar ini, yang menunjukkan dengan jelas proporsi untuk setiap variabel bebas yang akan menghasilkan variabel respon yang paling besar. Next.
pemaparan materi yang sudah dijelaskan, bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, sebuah studi yang berhubungan dengan aplikasi metode response surface, sebuah metode desain eksperimen berbasis analisa statistik dalam menghasilkan sebuah komposisi optimum dan penyusun bata non bakar yang menghasilkan kuat tekan paling optimum. Kedua, secara umum disimpulkan bisa diambil dari penelitian ini adalah proporsi bahan yang dapat menghasilkan kuat tekan yang paling optimal adalah untuk bata non bakar 21,034%, semen 28,9651%, pasir dan 50% tanah. Serta proporsi campuran ini mampu menghasilkan bata non bakar dengan kuat tekan rata-rata sebesar 50,22 kg per cm kuadrat. Dan hasil studi ini juga merekomendasikan sebuah persamaan untuk memprediksi kuat tekan bata non bakar apabila menggunakan ketiga bahan tersebut, yaitu Y sama dengan min 5,56x1 plus 0,141x2 plus 0,541x3 plus 0,214x1x2 plus 0,0473x1x3 dikurang 0,0307x2x3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.